Halo semuanya, apa kabar? Apakah kalian masih bilang kak download TikTok lit, hiem tercium, bau pengangguran? Fix itu sangat memalukan. Oke, kembali lagi bersama saya NF6, yang dimana di video kali ini saya akan menceritakan alur film HOMI. Film ini menceritakan sekelompok hacker Jerman yang beraksi sangat profesional dan film ini diangkat dari kisah nyata di Jerman dan film ini sangat cocok untuk ditonton bersama anak epep. Oke, tanpa perlu diingatkan, video ini mengandung full spoiler konten. Oke, ini dia ceritanya. Kita akan berfokus kepada seorang pria bernama Benjamin. Terlihat ia sedang diinterogasi di sebuah ruangan. Ia seorang hacker yang menggunakan identitasnya sebagai HOMI. Ia mengetahui keberadaan kelompok hacker bernama Friend dan juga Russian Cyber Mafia. Benjamin bercerita di masa kecilnya ia bermimpi ingin menjadi superhero. Menurutnya ia sudah memenuhi syarat untuk menjadi seorang superhero. Karena seorang superhero memiliki masa lalu yang kelam, mulai dari sang ayah yang kabur dan meninggalkannya, begitu juga dengan ibunya bunuh diri sejak Benjamin umur 8 tahun. Sejak kecil Benjamin dirawat oleh neneknya yang sekarang mengidap penyakit. Benjamin pun bilang bahwa meretas itu seperti sulap. Benjamin merasa tak dianggap di lingkungannya dan ia selalu berada di depan komputer dan juga belajar bahasa pemrograman. Di umur 14 tahun ia berhasil meretas sistem komputer keamanan. Benjamin selalu berkumpul dengan sekelompok hacker yang ada di Darknet, dan di forum tersebut ia bertemu idolanya yaitu Mr. X. Ia adalah seorang hacker yang mampu meretas semua sistem. Mr. X yang menciptakan sebuah program untuk memanipulasi apotek online dan mendapatkan obat-obatan terlarang, sekaligus ia penggerak para hacker. Mr. X juga memiliki 3 aturan. Pertama, tidak ada sistem yang aman. Kedua, incarlah sesuatu yang mustahil. Dan ketiga, bersenang-senanglah di dunia maya dan dunia nyata. Benjamin menceritakan kenapa ia bisa berada di ruang interogasi. Semua berawal karena wanita yang bernama Mary. Benjamin bekerja sebagai tukang antar pizza. Saat Benjamin mengantarkan pizza, ia tak sengaja bertemu dengan Mary, yang ternyata Mary itu adalah teman sekolahnya dulu, sekaligus cinta pertamanya. Mary bicara kepada Benjamin ia akan memberikan uang 100 euro jika Benjamin berhasil membawakan bocoran ujian untuk Fakultas Hukum. Benjamin yang sudah berada di kamarnya sedang memikirkan perkataan Mary, tapi bukan soal uang, melainkan soal tugas. Ia berhayal kalau dapat membantu Mary, maka ia akan menjadi pacarnya dan menikah, kemudian mempunyai anak bersama Mary. Lantas Benjamin pun nekat melakukan aksinya. Ia pergi ke server di sebuah kampus dan mengambil hasil soal dari server tersebut. Namun sayang, aksinya tidak berjalan mulus. Dia ketahuan oleh security yang sedang patroli di sana. Benjamin dijatuhi hukuman 50 jam melakukan pelayanan masyarakat. Nah, pada saat Benjamin bersih-bersih, ia dihampiri pria yang bernama Max. Singkat cerita, si Max sangat tertarik pada kemampuan si Benjamin dan Max pun mengajaknya untuk datang ke acara pesta. Di tempat pesta, Max memperkenalkan 2 temannya yaitu Stephen, dia sangat ahli dalam hal software, dan Paul, ia sangat ahli dalam hardware. Benjamin harus membuktikan kemampuannya kepada mereka bertiga dan Benjamin pun membuktikannya dengan cara meretas aliran listrik di sekitar situ. Dan tak lama kemudian polisi datang dan menanyakan siapa yang bertanggung jawab atas pesta tersebut. Ternyata rumah yang dijadikan tempat pesta bukan rumah milik Max, melainkan milik orang lain. Ketika mereka akan kabur, Benjamin tak sengaja bertemu Mary dalam pesta. Pada akhirnya Max, Paul, Stephen, dan Benjamin kabur dari rumah itu karena dikejar polisi dan mengakhiri malam itu. Benjamin pun pulang. Saat di rumah ia tak melihat neneknya berada di tempatnya. Benjamin pun pergi keluar dan mencarinya di sepanjang jalan dan menemukannya yang sedang berjalan di separator. Benjamin pun membawanya ke rumah sakit karena riwayat penyakit Alzheimer yang dideritanya semakin parah. Di dalam kereta jurusan Cibaduyut, Benjamin tak sengaja bertemu
Max. Benjamin mulai mengetahui hal baru tentang Max. Max sangat mengidolakan Mr. X. Kemudian Max mengajak Benjamin ke suatu tempat untuk bertemu Stephen dan Paul untuk melakukan pertasan. Sasaran mereka adalah acara pengumuman partai politik dan mereka berempat membagi tugasnya. Max dan Paul berjaga di mobil, Stephen melancarkan jaringan dan Benjamin terus menghubungkan komputer presentasi ke jaringan mereka dan menggantikan video presentasi tersebut menjadi video lucu. Pada akhirnya acara kongres pun kacau dan disinilah kisah 4 pertemanan mereka bermula. Dan itulah aksi pertama Benjamin dan gengnya lakukan. Setelah sukses melakukan aksi pertamanya, mereka pun berencana menjadikan rumah Benjamin sebagai markas. Lalu mereka berdiskusi untuk membuat grup hacker. Benjamin menamai kelompoknya dengan nama Clay yang artinya Claw Laughing at You, yang berarti badut menertawakanmu. Kemudian Benjamin dan temannya melakukan aksinya kembali. Mereka meretas grafik saham hingga berlambang pucuk dan menghack perusahaan farmasi besar. Hingga nama kelompok Clay sampai viral di berbagai media sosial. Hingga mereka masuk berita fenomena hacker nasional. Meskipun Clay mempunyai nama besar, tapi itu tak mampu untuk mendapatkan perhatian sedikit pun dari Mr. X idolanya. Max kecewa dan marah-marah. Kemudian kita diperkenalkan kepada wanita yang bernama Hannah yang menginterogasi Benjamin. Kenapa ia bisa berada di sini? Karena ia sedang mengawasi kelompok hacker bernama Prince yang sudah diawasi oleh Europol selama 3 tahun. Kelompok itu terdiri dari 4 orang yang bernama Sekdet, Tobot, Krypton, dan yang satu lagi masih belum terungkap. Dan ternyata kelompok Prince ini menjual data-data darknet hingga mereka masuk kategori Russian Cyber Mafia. Kembali ke Clay setelah tak dianggap oleh idolanya Mr. X, mereka mencoba menghibur diri, mulai dari meretas undian hadiah mobil sport dan ngebut-ngebut di jalan gak jelas, hingga menyewa 3 wanita pengencrit untuk berpesta kecil-kecilan. Oh, can you feel it, Travis King? Alcohol, drugs. Dan pagi harinya mereka mendapatkan pesan dari Mr. X yang berupa dokumen cybercrime Europol. Dokumen itu bertulis Clay dianggap bukan sebuah ancaman yang besar dan kelompok yang handal oleh Mr. X. Bahkan Mr. X bilang kalau Clay itu tidak lebih dari bayi yang cengeng. Karena hal itu Max marah dan mencoba melakukan hal yang lebih ekstrim. Lantas mereka pun akan meretas BND, yaitu Badan Intelijen Jerman. Lalu mereka memulai aksinya. Mereka mencari surat yang ada di tempat sampah untuk melakukan penipuan. Max berhasil menemukan undangan dan undangan tersebut digunakan untuk menipu karyawan BND yang menyukai seekor kucing. Mereka pun sudah membuat undangan palsu yang ada foto kucing dan juga link phishing. Jika link itu diklik, maka akan menuju ke server jebakan dan mendapatkan akses masuk ke komputer BND. Namun mereka belum mendapatkan akses masuk ke server dan melakukan aksinya dengan datang ke kantor dan mereka membagi tugasnya. Stephen menghapus rekaman CCTV, Paul mematikan lampu, Max mencari paspor ruangan menuju ke server, dan Benjamin masuk ke server dan berhasil menghack BND. Benjamin sempat mengambil sesuatu di server BND. Mereka pun pergi dari kantor itu dan berhasil melakukan aksi besar-besaran itu. Pada malam hari, mereka pergi ke klub untuk merayakan keberhasilannya dan ternyata Mary juga di sana. Benjamin pun pergi ke toilet. Saat akan kembali, dia melihat Mike sedang beradu jigong dengan Mary. Dengan rasa haneul, Benjamin pun pulang ke rumah dan pundung dan tidak ingin bermain lagi dengan Max dan Stephen Paul. Kemudian Benjamin memberikan data Mr. X yang diambil dari kantor intelijen Jerman. Keesokan harinya saat Benjamin bangun, ia kedatangan Max, Stephen, dan Paul karena masih dipenuhi amarah. Terjadi perkelahian kecil. Saat itu ada berita salah satu member Friend yang bernama Kryptonite itu meninggal dari hasil autopsi mengungkapkan bahwa Krypton ini adalah agen rahasia BND
diperintah untuk gabung ke Friend untuk memata-matai Rusia Cyber Mafia. Pemerintah Jerman menyalahkan kelompok lain dan mereka masuk ke daftar orang yang paling dicari di dunia, dan Benjamin pun sadar bahwa data yang ia berikan pada Mr. X yang menyebabkan kematian Krypton dan identitas terakhir kelompok Friend adalah Mr. X. Para anggota Clay pun berniat memancing Mr. X menggunakan komputer perpustakaan umum. Benjamin pun berhasil masuk ke darknet dan berkencan bernama Mr. X. Benjamin bilang ia ingin gabung ke Friend. Namun Benjamin diberi tugas oleh Mr. X untuk memasukkan virus Trojan ke server Europol. Lewat virus inilah Benjamin bisa mengakses komputer Mr. X dan bisa membongkar identitasnya. Mereka pun menghilangkan jejak dengan memusnahkan data dan membakar rumah Benjamin. Dan mereka berniat masuk ke Europol tapi susah mendapatkan jalan masuk, mulai dari pembuangan sampah dan membuat link phishing, bahkan melewati saluran pembuangan hingga tangan Max terkena paku. Saat mereka sudah pasrah, namun takdir berkehendak lain. Salah satu orang menjatuhkan tanda pengenalnya saat akan menaiki bis. Dengan tanggung jawab yang kuat, Benjamin pun pergi ke Europol dan mengaku sebagai siswa yang datang tadi siang dan kembali untuk mengambil dompetnya yang ketinggalan di dalam. Dan Benjamin pun berhasil masuk ke dalam meskipun sempat ditolak oleh security. Singkat cerita, Benjamin mulai memasangkan pemancar sinyal agar ia bisa masuk ke server Europol. Keesokan harinya, Benjamin berhasil masuk ke server Europol dan bertemu Mr. X di Darknet, dan Benjamin pun memberi akses tersebut ke Mr. X. Namun sayang, Mr. X telah mengetahui tipuan itu. Dan malah identitas Benjamin terungkap dan diburu Russian Cyber. Setelah berhasil lolos dari kejaran, Benjamin pun balik ke hotel, namun naasnya anggota Clay meninggal ditembak. Dan Benjamin pun menunjukkan 3 selongsong peluru kepada Hannah. Benjamin pun ingin dirinya tak terlihat lagi. Hannah pun menelpon temannya untuk datang ke ruang interogasi. Lantas Hannah bertanya kepada Benjamin kalau dia ingin program perlindungan saksi, apa yang akan ia lakukan untuk menjebak Mr. X dan menangkap kelompok hacker French. Benjamin berencana menyerang titik lemah Mr. X, yaitu harga diri, dan Benjamin pun melakukan penipuan yang pernah Mr. X lakukan terhadap dirinya. Benjamin berhasil masuk ke Darknet dan membocorkan identitas Mr. X yang menjadi dalang pembunuhan Krypton, dan ia menyamar sebagai Mr. X. Dan hal ini membuat Mr. X terganggu dan berhasil masuk ke jebakan yang dibuat Benjamin, dan terungkaplah identitas Mr. X. Dan ia tertangkap di sebuah kafe, dan nama asli Mr. X ialah Sean Dunham. Setelah berhasil mengungkap identitas Mr. X, Hannah pun pulang dan menyuruh Benjamin istirahat karena besok ia bisa bebas. Namun Hannah curiga terhadap luka tangan Benjamin yang di dalam cerita Benjamin tak memiliki luka, melainkan Max, temannya, yang memiliki luka paku. Karena Hannah sedikit curiga terhadap cerita Benjamin, maka saat pulang, Hannah pun pergi ke rumah Benjamin. Dia menemukan obat Ritalin, lalu ia pun pergi menemui Mary dan menanyakan Benjamin. Namun Mary menjawab ia pernah satu kelas dan tidak pernah bertemu lagi dengan Benjamin. Hannah pun curiga karena makin tidak beres. Ia pun pergi ke dokter yang dulu pernah. Dokter menjelaskan ibu Benjamin memiliki kepribadian ganda, yang dimana mereka semua adalah cerminan dari dirinya. Hidup ibunya tergantung pada obat-obatan dan membuatnya bunuh diri. Sepertinya penyakit itu diturunkan kepada Benjamin. Hannah kembali ke Benjamin untuk menanyakan luka yang dia dapatkan di tangannya, yang seharusnya luka itu dimiliki Max, dan di hotel tidak ditemukan mayat di sana. Hannah menyimpulkan bahwa semua ini hanyalah imajinasi Benjamin. Clay yang seharusnya memiliki 4 anggota ternyata hanya Benjamin sendiri. Benjamin menjadi Paulus dan Stephen. Hannah menjelaskan bahwa Benjamin sama seperti ibunya, yaitu memiliki kepribadian ganda. Benjamin memohon agar mendapatkan program perlindungan. Hannah pun menyuruh Benjamin meretas program perlindungan saksi. Setelah berhasil mendapatkan program perlindungan saksi, Hannah melepaskan Benjamin di bawah jembatan. Ketika Benjamin pergi, Hannah baru menyadari bahwa dirinya sudah ditipu dan dipermainkan oleh Benjamin. Kemudian diperlihatkan Benjamin yang sedang berada di kapal. Terdapat Mary, Max, Paul, dan Stephen, yang ternyata semua itu trik Benjamin yang seolah-olah memiliki kepribadian ganda. Karena hal itu akan membebaskan dirinya dari hukuman.
Aksi itu dilakukan ketika wajah Benjamin sudah ketahuan oleh Mr. X dan luka yang di tangan Benjamin itu dibuat oleh Max yang agar tipuan mereka tak terlihat dan bersih dan bisa melakukan aksinya kembali, dan film pun tamat. Oke, tamat. Endingnya sangat menyesatkan dan saya selaku anggota admin NFC meminta maaf atas segala kekurangannya dalam menceritakan film UMI ini, dan harap dimaklumi karena kita selaku anggota NF6 dan berusaha semaksimal mungkin. Dan di sini tuh ya gimana ya?